Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan pakai kentang, biar enak, Cakep, nambah lagi. Cakep. cakep. Kalau salam saya nggak dijawab lantang, biar enak, ulangi sekali lagi. Setuju. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Masak sayur pakai daun salam. Cakep. Dimasaknya Cakep. nanti jam 3. Wah, Cakep. Cakep. Bapak-bapak yang sudah menjawab salam, saya doakan semuanya masuk surga. Alhamdulillah, Amin. amin. Alhamdulillah, amin. Coba angkat tangannya siapa yang mau masuk surga. Ya Allah, semua yang angkat tangan mau masuk surga, ya Allah. Amin ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, amin. Terima kasih. Amin. Apa kabar teman-teman semuanya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, coba kita lihat reaksi dari Pak Abdul Hakim. Apa kabarnya Pak Abdul Hakim sore hari ini? luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Heri Sucitro. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Mantap. Pak Sukarya, bagaimana sore hari ini kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap semangat. Luar biasa. Dan Pak Pratama, ketua kelas kita, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Mantap. Coba digunakan reaction, beri applause buat kita semuanya. Pakai reaction jempol. Salah. Reaction tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Saya senang sekali bisa jumpa dengan bapak-bapak yang hebat. Di sore hari ini kita akan melanjutkan sesi kita dengan fokus utama Sekolah Islam Terpadu dan nanti pendekatan terpadu. Di sesi sebelumnya kita sudah mendengarkan satu paparan yang dahsyat tentang ADLX dan 4 faktor kunci yang disingkat dengan introflex, individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Nah, kini kita masuki sesi yang tidak kalah pentingnya, yang sama-sama penting, yakni tentang fokus utama Sekolah Islam Terpadu, kemudian prinsip pembelajaran ICT dan pendekatan terpadu. Are you ready? Yes, Yes, I am ready. Oke, terima kasih. Oke, slide ini adalah fokus utama Sekolah Islam Terpadu. Ya, fokus utama Sekolah Islam Terpadu itu ujung-ujungnya adalah membawa anak didik kita menjadi imamul muttaqin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan aktivitas utamanya zikir dan fikir. Nah, sampai di situ dulu. Adakah bapak-bapak guru yang hebat ini bisa menjelaskan satu slide ini? Silahkan. Apa fokus utama Sekolah Islam Terpadu? Baik, Ustaz, saya. Baik, Pak Heri Sucitro. Silahkan Pak Heri. Baik, sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Suhartono bahwa fokus utama SIT adalah mencetak generasi kita menjadi imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang muttaqin dengan mempunyai ciri khas yaitu bisa zikirnya aktif, fikirnya aktif. Nah, dan itulah yang disebut sebagai ulul albab, generasi ulul albab. Ya. Dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar. Itu generasi ulul albab, di mana generasi ulul albab ini
bisa memposisikan diri sebagai hamba Allah yang baik, sebagai abid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sementara juga bisa memposisikan diri menunaikan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Demikian, Ustaz. Terima kasih Pak Heri Sucitro sudah menyampaikan. Satu lagi, silahkan menurut Bapak-Bapak guru yang hebat ini, bagaimana Ustaz. fokus utama? Ya, silahkan. Ya, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa itu harus ada dua komponen. Tidak hanya sekedar pikir saja, namun juga zikir. Tidak hanya zikir saja, namun juga pikir. Artinya apa? Artinya ini adalah menjadi satu kesatuan. Dan ini adalah cocok untuk menyelesaikan Indonesia kekinian, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Pak Soehartono. Ya, silahkan Pak Hakim. Pak Hakim ingin Sekarang ini berpendapat? kan banyak nih yang orang pintar, tapi Ya. dia korupsi. Itu gimana tuh? Apa sesuai dengan ini nih? Gimana nih? Ini menarik nih. Menarik pertanyaan Pak Hakim, berguna buat kita. Pak Sukarya mau memberikan pandangannya, silahkan. Ya, jadi terkait dengan kondisi yang ada saat ini yang tadi Pak Hakim sampaikan, banyak orang yang pinter ya pejabat-pejabat yang pinter, tapi ternyata dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang bersangkutan belum bisa dikatakan sebagai imamul muttaqin. Karena apa? Karena yang bersangkutan hanya memiliki pikirnya saja. Ya, zikirnya, hatinya ya, itu belum kuat. Setuju, Ya, Pak, sehingga setuju. sehingga apa-apa yang dia lakukan hanya memikirkan kepentingan dirinya aja udah gitu kan, seperti itu. Menurut dianya oke ya oke. Menurut dianya baik ya baik, tak padahal belum tentu demikian. Nah, sementara pikiran hatinya tidak terasa, dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu Pak Hartono. Baik, terima kasih. Bagus sekali pandangan Bapak-Bapak semuanya. Jadi, fokus utama SIT adalah membentuk anak-anak didik kita yang holistik, menyeluruh. Tidak hanya zikir, tapi juga zikir dan fikir sekaligus. Dia sebagai pilar abid, dia juga sebagai pilar pemimpin atau khalifah. Itulah yang dimaksud dengan ulul albab. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, sekolah Islam terpadu itu ya ternyata memuat prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi, kalau ada pandangan SIT sekolah Islam termahal, benar apa salah? Salah. Salah. Jadi SIT itu sekolah Islam terpadu yang di dalamnya ada prinsip-prinsip pembelajaran untuk menghasilkan imamul muttaqin, di mana S adalah sajikan, I internalisasi, dan T terapkan. Siapa yang mau membunyikan sajikan? Apa itu sajikan? Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Ustaz. Baik, Pak Hakim dulu, silakan. Apa itu sajikan? Sajikan adalah bagaimana pembelajaran itu disajikan dengan baik dengan 3 ranah lengkap, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Begitu, Pak. Betul. Jadi apapun kurikulumnya, maka tugas kita adalah menyajikan dengan pendekatan yang komprehensif, yaitu mengajak siswa terbentuk pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Tadi sebelum ini juga Pak Sukarya sudah mengatakan sikapnya baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Terima kasih, tepat sekali Pak Hakim dan Pak Sukarya. Bagaimana dengan internalisasi? Pak Heri, Pak Pratama mau mengungkapkan pandangannya? Oke, Silakan saya Pak Heri, internalisasi. Baik. Bahwa pembelajaran di SIT tidak sekedar disajikan ala kadarnya, tetapi haruslah sampai pada internalisasi nilai-nilai dari pembelajaran itu, sehingga bisa mencelup hatinya, kemudian membangkitkan pikirannya, ya,
kemudian mengaktifkan fisiknya. Nah, sehingga betul-betul pembelajaran itu dikatakan oleh Ustadz Sukairi tadi adalah deep, ya, active and deep, nah gitu ya. Jadi sampai dalam, gitu. Tidak hanya luaran saja, betul-betul sampai meresap ke dalam pribadi anak itu. Jadi internalisasi nilai-nilai dalam pembelajaran. Demikian. Terima kasih Pak Heri, benar sekali. Di tahap internalisasi ini, peserta didik akan dibawa ke dalam pembelajaran yang bermakna. Di situ juga akan terjadi proses islamisasi dalam pembelajaran, di mana anak sudah menyerap proses-proses itu dalam pembelajaran. Terbentuk kesadaran dan pola pikir yang integral, sehingga anak-anak akan berada pada pembelajaran yang bermakna. Dia akan menjadi learner experience. Satu lagi prinsip pembelajaran yang tersisa, terapkan. Pak Guru mau mendengar suara Pak Pratama. Silakan Pak Pratama. Apa makna terapkan? Ya, jadi ketika proses pembelajaran itu sudah disajikan, dia sudah menjadi bagian dari siswa, artinya sudah terinternalisasi, maka tentunya itu harus bisa bermanfaat bagi lingkungan. Nah, ketika akan bermanfaat bagi lingkungan, maka harus diterapkan, diaplikasikan, sehingga memberikan kemanfaatan pada diri sendiri, lingkungan, baik lingkungan itu keluarga, masyarakat, dan negara. Terima kasih. Benar sekali Pak Pratama. Jadi dengan prinsip pembelajaran terapkan, anak-anak kita akan dibawa dari dunia sekolah menjadi dunia nyata. Di prinsip terapkan ini menjadi bridging, jembatan. Anak-anak akan membawa materi pembelajaran yang dia sudah lakukan ke dalam dunia nyatanya. Tepat sekali. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, silakan Pak Hakim. Sama tepat sekali ya dengan ilmu, iman, amal. Jadi sajikan ilmu, internalisasikan, iman, terapkan, amal. Wah, lengkap ya. Wah, benar sekali. Sebuah mindset yang perlu kita pahami bersama. Ilmu, iman, amal. Keren, keren. Saya setuju sekali. Nah, kita berlanjut. Ternyata pendekatan pembelajaran terpadu itu memiliki makna. T-nya adalah telaah, E-nya eksplorasi, P-nya presentasikan, A-nya aplikasikan, D-nya duniawi, dan U-nya ukhrawi. Tadi Bapak ada yang kurang menyebutkan. Apa yang ketinggalan? Rumuskan. Yes, benar. Jadi oskadon pancen oye. Tapi bukan obat diare. Walau hari sudah sore, teman-teman tetap oke. Cakep. Mantap. Ya, coba sekarang cocokkan masing-masing tahap terpadu ke dalam pengertiannya. Silahkan gunakan annotate. Silahkan gunakan annotate. Cari garis yang sesuai. Ya, aplikasikan Pak Abdul Hakim membuat peserta didik bertambah pahala. Apalagi Pak Pratama presentasikan memberi kepercayaan. Baik. Ya, kemudian Pak Heri rumuskan melatih kemampuan daya analisa. Betul, Pak Ahmad Sukari eksplorasi memberi kesempatan siswa menggali, benar sekali. Telaah memberi gambaran umum, luar biasa. Pak Abdul Hakim mengajak peserta didik menggunakan pemahaman yang telah dimiliki. Pak Pratama, baik. Urawi belum? Ya, urawi apa? Membuat peserta didik menambah pahala. Wah, luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat diri kita semuanya. Coba pakai reaction tepuk tangan. Baik. Ya, terima kasih. Nah, saya lihat teman-teman sudah memahami tentang tahapan terpadu. Luar biasa. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Saya clear sebentar. Ya. Oh ya, sudah dihapus. Nah,
Untuk memudahkan ingatan kita, terpadu, telaah. Coba gambar yang cocok apa? Kalau ini nih, kaca pembesar loop, kira-kira buat apa Pak Hakim? Telaah. Telaah. Baik, kalau yang ini nih, gambar orang dengan arah mata angin, apa kira-kira Pak Pratama? Eksplorasi. Oh ya, eksplorasi. Silakan bisa ditulis. Kalau yang ini apa ya Pak Heri? Rumuskan. Rumuskan, ada buku dan catatan ya. Kalau yang ini 8 Pak, penjuru mata angin. Aplikasikan, Mbak. Oh iya, katanya aplikasikan. Baik, kita catat dulu ya. Ini apa? Yang Itu mana? eksplorasi, Apaan Pak. gambar Pak Sukarya? Eksplorasi. Ya, Eksplorasi, coba. eksplorasi. Eksplorasi. Ya, coba. Ini rumuskan. Coba teman-teman tulis, pakai annotate. Di bawah logo masing-masing, ikon masing-masing. Menurut Pak Heri, ini Pak presentasikan eksplorasi. Ya. Pak Pratama belum. Pak Sukarya yang mana ya? Yang biru. Yang biru, iya, baik. Nah, apakah jawaban teman-teman benar? Mari kita lihat slide berikutnya. Oke, kita clear semua dulu. Kita clear, terima kasih. Nah, ini jawabannya. Kita ke slide berikutnya. Ya. Nah, apakah jawaban teman-teman benar? Nah, ini. Coba dikelirkan dulu. Oke. Oke, dikelirkan dulu. Ya, coba. Ya, ya, ini dia yang benar. Oh iya. Oke, semua, Pak. betul semua, tepuk tangan. Berarti sudah mendalami ikon dan maknanya Pak, luar biasa. Oke. Dengan benar. Pak, saya ngelihat, Pak. Oh, cerdas ya. Bapak-bapak, yang penting buat kita adalah bahwa terpadu ini sebuah pendekatan yang keren banget. Sebab ya, coach mencatat dari Dr. Husnul Khotimah dan Dr. Muhammad Fatur Rahman, penulis buku Paradigma Baru Sistem Pembelajaran, dari teori, metode, model, media, hingga evaluasi pembelajaran. Buku ini diterbitkan tahun 2018, bahwa pendekatan pembelajaran adalah titik tolak penggunaan model pembelajaran, metode, dan strategi pembelajaran. Nah, JSIT sudah memiliki pendekatan pembelajaran terpadu. Nah, Bapak-bapak, tolong pakai annotates, mengisi menurut Bapak-bapak, apa keunggulan pendekatan pembelajaran terpadu dan apa dampak bagi siswa? Silahkan ditulis. Pak Pratama komprehensif. Pak Ahmad Sukarya pembelajaran holistik. Pak Abdul Hakim menyeluruh. Ya. Ya, coba. Pak Guru seneng deh kalau menulis annotate-nya sesuai kolomnya. Yang kosong. Ya. Kemudian dampak bagi siswa-siswa menguasai kompetensi secara utuh. Oke, apalagi? Apalagi? Melahirkan pemimpin, orang yang beriman. Baik. Ada lagi? Pak Heri Sucitro bermakna. Siapa lagi? Siswa menjadi aktif Pak Sukarya.
Pak Abdul Hakim cerdas dan soleh. Baik, kita coba bahas. Menurut teman-teman, keunggulannya adalah pembelajaran holistik. Tadi siapa yang menuliskan pembelajaran holistik? Saya, Pak. Oh ya, menurut Pak Sukarya, mengapa keunggulannya terletak di sini? Karena melalui pendekatan terpadu, anak-anak itu tidak hanya belajar satu konsep pengetahuan saja, tetapi anak-anak dengan pendekatan terpadu ini itu 4 komponen. Kompetensinya betul-betul diasah ya, distimulus, yaitu pengetahuan, sikap sosial, sikap spiritual, juga keterampilannya. Begitu, Pak. Terima kasih. Kita lihat dampak bagi siswa cerdas dan soleh. Tadi Pak Hakim yang menulis cerdas dan soleh ya. Ya, betul. Nah, menurut Pak Hakim, mengapa dampaknya seperti ini? Ya, karena belajarnya semuanya mendapat kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga dia cerdas secara akal dan soleh juga dari sisi karakternya. Baik, terima kasih. Kemudian berkeunggulan pendekatan terpadu adalah bermakna. Ya, siapa yang mau menyampaikan, Pak Heri atau Pak Pratama, tentang pendapat keunggulan dan dampaknya? Silakan Pak Heri. Baik, pembelajaran terpadu mempunyai keunggulan bermakna. Artinya pembelajaran yang sungguh-sungguh bermakna bagi siswa. Ya. Kemudian dampaknya dalam kehidupan, ya siswa mendapatkan manfaat dari pembelajarannya itu, baik manfaat untuk duniawi maupun manfaat untuk ukhrawinya. Nah, sehingga semua proses pembelajaran betul-betul tidak sia-sia, ya, karena sungguh-sungguh mendatangkan kemanfaatan. Jadi apapun yang dilakukan, berapapun biaya yang dikeluarkan dalam pembelajaran itu tidak akan sia-sia. Gitu, Ustaz. Terima kasih Pak Heri Sucipto, benar sekali. Terakhir kita dengarkan pendapat Pak Pratama tentang keunggulan dan dampak bagi siswa. Silahkan Pak Pratama. Ya, keunggulannya pendidikan pembelajaran terpadu adalah komprehensif. Komprehensif itu artinya dalam proses pembelajaran tidak hanya menyentuh akal sebagaimana pendidikan pada umumnya, tetapi juga menyentuh akal, kemudian keterampilan, kemudian juga hati atau sikap. Dan menyentuh hati ini adalah menjadi sesuatu keunggulan GSIT banget gitu, karena dengan hati itu, dengan sikap spiritual dan sosial versi yang dikembangkan oleh GSIT itu bisa membentuk manusia yang utuh gitu, seperti itu. Baik. Nah, kemudian dampaknya adalah karena proses pendidikannya tadi benar, dia komprehensif, maka dia akan melahirkan atau layak melahirkan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian. Luar biasa. Benar sekali pendapat teman-teman semuanya. Inilah mengapa pendekatan pembelajaran terpadu menjadi titik tolak buat pembelajaran kita di sekolah Islam terpadu. Sehingga strategi, metode, model semuanya mengarah kepada keunggulan pendekatan pembelajaran terpadu. Terima kasih. Kita masuk ke slide terakhir. Closure word storm, ya. Jadi silahkan, ini kita hapus dulu annotate-nya. Oke, silahkan teman-teman ya buat satu kata, masing-masing satu kata saja, word storm, kata-kata yang teman-teman ingat dari sesi kita tadi, yaitu fokus utama SIT, prinsip pembelajaran dan pendekatan terpadu. Silakan annotate-nya digunakan dengan warna yang beda-beda, silakan. Internalisasikan Pak Sukarya, keren. Heri Sucipto Ulul Albab, hebat. Pak Abdul Hakim sedang menulis. Kita tunggu word storm-nya apa? Imamul Muttaqin, luar biasa. Pak Pratama hendak menulis apa kira-kira?
terpadu. Keren, luar biasa. Teman-teman, indahnya sesi kita. Indahnya pula teman-teman membuat Wordstrom. Mudah-mudahan ini menjadi kesuksesan kita bersama. Menjayakan pendidikan Islam terpadu. Ya, ingin sekali kita menambah waktu, namun waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih kepada teman-teman. Dewi Irawan, Elvi Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa pada jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi